sama sumpit deh. Oke guys, assalamualaikum warahmatullah. Selamat datang kembali di channel saya, channel yang isinya tentang masak-memasak, berbagi tips masak, ada ngobrol tipis-tipis, sama ada kulineran. Nah sekarang kita masuk ke segmen memasak dan berbagi tips kali ya, mengasih unjuk cara membuat tamagoyaki. Nah tamagoyaki itu apa? Tamagoyaki itu telur gulung sebetulnya, telur gulung versi Jepang. Tahu kan? Yang modelnya kayak begini nih. Nah, telur gulung itu buatnya kan dia tebel ya. Ada proses yang dia ngebalik-balik gitu dengan pan khusus. Kalau di kita itu kan ada telur yang tebel itu telur ini ya, telur di masakan Padang. Itu biasanya kan kira-kira tuh ketebalannya sama ya, tebel gitu. Cuman cara masaknya beda. Kalau Padang tuh kayak begini. Kalau tamagoyaki itu kayak begini. Nah, saya mau buat yang kayak begitu. Gimana cara buatnya? Ikuti terus video ini, jangan di-skip ya sampai akhir. Sekarang kita masuk ke bahan-bahan apa yang dipakai. Sini. Nah, kita pakai telur biasa aja ini mah, telur ayam biasa. Kalau mau pakai bagus lagi pakai telur omega, telur ayam biasa. Sama ini tamago sauce. Tamago sauce tuh nanti kita kasih lihat lah ininya bahannya. Tamago sauce tuh isinya mirin, terus dashi, terus soyu, yang semuanya itu halal ya guys. Nah karena kan susah kan nyari yang halal, jadi saya emang buat sendiri. Nggak susah sebetulnya, gampang, cuman kan pricey kan, nggak cocok kalau buat usaha. Jadi saya bikin sendiri yang saya pastikan semuanya halal dan rasanya jauh lebih enak daripada yang beli. Gitu. Ini kita spill deh, nggak apa-apa. Ini tamago sauce pakainya itu 150 guys. Per satu tamago tuh pakainya 150. Terus biasanya kalau telurnya gede-gede itu tuh 4. Kalau telurnya kecil-kecil 5. Yang diukur tuh nanti jadinya berapa. Kalau udah dipecahin nanti jadinya itu 425 mili. Mana ya? Nih, ini kan 500 nih. Jadi 425 di sini atau 450. Jadi antara 425 sampai 450. Itu nanti gedenya pas. Gitu. Nah, itu kan bergantung sama gede kecilnya telur. Ini kebetulan telurnya gede-gede jadi butuhnya 4. Gitu. Oke, kita pecahin. Nih, saya sarankan ya. Kalau pecahin telur, itu kan biasanya kan langsung aja tak gitu. Nah, kalau ada satu telur yang busuk, itu jelas ngebuang semua. Makanya antisipasinya pakai mangkok tambahan. Jadi satu dicek dulu di sini. Busuk apa enggak? Enggak, baru kita masukin ke sini. Gitu. Lagi. Enggak ada yang busuk. Kita lihat berapa mili dia. Masih kurang jauh. Ini baru 350. Oke, kita tambahkan. Nah, yang kayak begini nih kejadiannya. Ini kan tadi encer banget nih. Tapi ini nggak busuk sih, cuman encer dia. Coba kita cek dulu. Nggak. Coba kita lihat. Udah lah tuh, udah dikit-dikit. Udah 425-an. Yang dibutuhin tuh guys, itu tuh pen tamago. Pennya tuh khusus kayak gini nih. Ada banyak macamnya. Ada yang dari murah sama mahal, ada semua. Terus sumpit atau chopstick. Ini buat ngebalik-balik. Tapi kalau nggak bisa, kalian bisa pakai spatula kayak begini lah buat ngebaliknya. Tergantung bisa apa enggak. Terus minyak sebetulnya tuh ada satu wadah gitu dikasih tisu buat dioles-oles buat ngasih dasar minyak setiap layernya. Cuman ya saya bikin tamago udah ratusan ribuan kali mungkin guys. Jadi ini versi apa ya? Versi pengalaman gitu loh. Jadi tisu gitu dikasih minyak terus dioles baru dituang. Tapi karena itu saya bikin tamago tuh udah ribuan tamago. Kalau mau belajar menjadi ahli pakai sumpitlah sering-sering. Rusak nggak apa-apa. Tapi buat ngejar cepet itu tuh memang lebih mudah pakai yang spatula kayak begini. Oke, ini habis dituang. Tuangnya nggak usah banyak-banyak guys kalau nggak bisa. Ini pasti nanti ada gelembung di sini muncul. Semakin dia panas, dimainkan apinya ya. Kadang kecil, kadang gede gitu. Karena nanti kalau gedean tuh dia bisa gosong coklat. Karena kan ini manis ya. Ini kan tamago tuh kan telur gulungnya tuh manis, ada mirin ya kan soalnya gitu. Oke, nah udah segini nih, jangan sampai kering, harus basah karena dia biar nempel.
terus bisa balik. Nah ini guys, ini biar basah-basah gini ya. Ini fungsinya tuh pas dibalik. Tuh, ini udah kecoklatan tadi karena konten. Nah ini emang perlu belajar sih guys, ngebaliknya. Nah maksudnya biar basah tuh biar begitu digulung, yang basah itu kan nempel sama yang kering, jadinya dia nyatu. Ini emang butuh latihan, nggak bisa lu sekali jadi. Nah ini maksudnya guys, minyak yang tadi tuh, kalau saya pakai langsung di botol aja, terus kita ratain gini. Sekali lagi guys, ini dipraktekkan sama yang berpengalaman. Saya menyebutnya saya pengalaman, bukan ahli banget ya, karena kan ya udah ribuan tamago tadi itu saya bilang. Bukan ribuan ya, kalau di atas 1000 mah kayaknya lebih lah. Dari saya mulai berkarir di restoran Jepang gitu. Dulu di Sushite gitu, di Back Kitchen, setiap pagi bikin 10, 20 gitu. Setiap pagi itu satu shift. Nanti sore bikin lagi kalau mau sore. Kalau weekend bisa 30 gitu. Nah kita tuang, tipis aja kalau nggak bisa. Nah ini bagian penting nih. Bagian sini dibuka, terus dimasukin ke sana. Biar full layernya. Nah, oke kita balik lagi. Kayak tadi. Nih. Set. Tuh kan. Ayunannya nih loh. Soalnya kalau kalian gini ya langsung sobek dia karena kan sumpit. Oke. Ini sekarang yang pakai sumpit, sekarang saya praktek yang pakai spatula. Nah. Tambahin lagi dikit aja, ratain, majuin. Yang belakangnya juga kasih. Sekarang kita ganti spatula. Lebih enak dan lebih cepat. Nah. Bukanya lebih enak tuh. Karena pipih kan, jadinya gampang aja. Nah, terus gelembung-gelembung ini pecahin kayak gini nih. Ingat ya, masih basah atau setengah basah udah kalian balik. Terus dimainkan apinya gede kecil. Kenapa? Buat ngatur biar nggak gosong nanti. Tamago kan khasnya kan kuning gitu kan. Oke, kita balik pakai spatula ya. Enak kan? Gampang. Nih kalau nggak ngonten saya langsung wut gitu guys, tapi karena kontennya pelan-pelan. Nah ini kan berantakan nih, nggak apa-apa. Itulah kenapa, karena masih basah nanti bisa diatur di terakhir-terakhirnya. Oke, saya lanjutkan agak cepat ya guys. Nah bagian terakhir yang krusial, hati-hati, karena kan bagian yang bakal nutup paling akhir ya. Bagian terakhir tuh harus hati-hati. Apinya kecil aja. Apinya kecil, pastikan nggak gosong, pastikan cover sempurna. Karena kalau misalnya jelek, udah nggak ada lagi buat nambal kan. Kalau ini jelek karena masih ada yang buat nambal. Kelihatannya gampang ya guys, tapi perlu latihan. Nah ini bagian penting. Terakhir, apinya kecil aja. Nah segitu, terus ini buat kita nata. Sebetulnya ada holder atau yang buat penekan bikin tamago tuh, cuman punya kita rusak, jadi saya pakai manual kayak gini. Ada, nanti kita sisipkan bentuknya kayak begini nih. Nah ini bagian penting. Jadi yang tadi masih basah-basah itu tuh disinilah letak nempel satu sama lain, makanya perlu api kecil biar kita bisa ngatur kotaknya dia, plus dia matang, plus enggak gosong. Nah ini penting nih, enggak gosong, karena kan dia sekali lagi ya, tamago tuh manis, cepat banget gosong. Makanya paling enak saya sarankan kalau mau bikin tamago itu telurnya yang dari kulkas, artinya telurnya dingin, saus tamagonya juga dingin, sehingga kan adukan telurnya itu kan dingin. Kalau dingin dimasak dia nggak cepat gosong. Oke, sekarang kita balik. Ini saatnya kita ngatur sedemikian kotak sambil ditekan, karena neken ini juga meres minyak yang ada di dalam. Yang tadi layar demi layar kita taruh minyak. Ini emang agak lama di sininya. Kalau pakai alat yang tadi saya bilang tuh agak cepat sih, karena bisa dua arah gitu nekennya, dari atas neken sama dari samping neken gitu, buat bikin kotaknya sempurna. Nah kan saya bilang tebelnya sama-sama kayak mirip-mirip kayak telur yang di masakan Padang kan, tebel gitu. Nah ini udah bolak-balik kesekian guys.
Ini hasilnya gini, kotak dan masih kuning warnanya, jangan sampai coklat ya guys. Kita angkat. Nah ini bagian yang panas, teman-teman hati-hati. Kalau nggak bisa kayak gini jangan diikuti, pakai piring aja atau kalau pakai apa gitu ya. Taruh terus gitu. Nah, ini panas guys, panas banget. Tapi ya kita udah tiap hari kan, jadinya oke. Panas banget. Nah, naruh tisunya, ini tisunya harus tisu dapur ya guys. Tisu dapur tuh tisu apa sih? Nih, tisu kesat. Jadi dia bisa nyerap minyak, nggak cepet rontok ke makanan. Naruhnya juga harus presisi ini maksudnya biar dia bisa ngancing dibalik. Nah, dia ngancing bawahnya kan? Tuh. Jadi dia sambil mempertahankan kotaknya, karena kalau nggak diginiin ya, itu dia bisa bleber gitu loh guys. Jadi ini fungsinya buat ngunci bentuknya sekaligus mendinginkan. Nah ini udah agak dingin guys. Nih bentuknya kalau yang sebelumnya masih panas tuh. Dia kotaknya masih bertahan. Gitu. Tuh masih ngebul dikit kan? Nah kita iris aja, kita iris sambil kita cobain. Tuh ini yang saya maksud. Nah, kan? Dia nyambung meskipun tadi agak-agak berantakan kan. Tuh. Nah. Kita plating. Masih panas. Nah, terus ini dikasih wasabi, guys. Nah, ini makanya akan pakai wasabi sama sushi soyu. Nah, sama sumpit deh. Oke, waktunya makan kita. Oke guys, saatnya kita makan tamagonya. Ini masih panas gitu guys. Tuh, jadi dia ada apa disebutnya? Juicy. Nah, taruh wasabi. Nah, terus cocol dikit. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bah. Boh. Biarkan saya gambarkan. Strong guys. Udah pecah. Wah. 18.000 doang. Kayak tadi dapat 3 slice di bunga. Rasanya percaya sama saya, enak banget. Alhamdulillah at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Amin. Oke. Segitu dulu aja video masak-masak di edisi Tamago Yaki. Gimana? Mirip sama telur di masakan Padang nggak? Tebalnya doang yang mirip ya. Rasanya mah jauh. Ini manis. Kalau yang masakan Padang pedas asin kan? Warnanya juga merah. Kalau ini kuning. Buat teman-teman yang mau recook, gampang banget. Bahannya cuma telur, tamago sauce. Tadi bahan-bahan tamago sauce-nya juga udah kita spill. Silakan di capture. Atau bisa juga beli, ada kok tamago sauce beli jadi. Rasionya biasanya 150 mili saus tamagonya. Sisanya telur sampai dengan 425 mili atau 450 mili. Terus bikinnya kayak tadi. Latihan. Oke. Segitu dulu videonya. Terima kasih udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa share kalau video ini dirasa bermanfaat. Dan saya berharap semoga informasi-informasi dalam video ini bermanfaat untuk teman-teman. Akhirnya, saya tutup. Kalau kata Prof. Mahfud MD, siapapun diri Anda, jangan pernah lelah untuk tetap mencintai Indonesia. Kalau kata Prof. Rinal Kasali, stay relevant. Kalau kata saya, micin itu boleh dimakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.